Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, Mr. Ozan akan membahas beberapa fakta tentang salah satu hewan air, yaitu belangkas. Belangkas atau mimi adalah jenis hewan air yang berbentuk unik. Tubuhnya lebar, pipih, dan berekor panjang seperti ikan pari. Tapi mereka bukan ikan. Dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut horseshoe crab alias kepiting ladam karena bentuknya seperti ladam. Baiklah teman-teman semua, ini dia beberapa fakta dari belangkas. Yang pertama, mereka bukan kepiting. Julukan kepiting ladam mungkin membuat kamu berpikir bahwa belangkas adalah sejenis kepiting. Tapi sebenarnya bukan. Mereka tidak punya antena, maka tidak termasuk Cruetaceae alias keluarga kepiting dan udang-udangan. Belangkas termasuk Chelicerata, yaitu sebuah subfilum yang mencakup arachnida. Maka walaupun di laut, belangkas sebenarnya masih berkerabat dengan hewan arachnida lain seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Yang kedua disebut fosil hidup. Tidak salah jika belangkas disebut sebagai fosil hidup, bukan saja karena penampilan mereka yang primitif, tapi mereka punya leluhur yang hidup sejak 450 juta tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus hidup di bumi. Dan leluhur mereka itu ternyata punya penampilan yang tidak jauh berbeda dengan belangkas modern. Yang ketiga, punya 10 mata. Keunikan lain belangkas adalah mereka punya banyak mata. Pertama, ada sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya yang terutama berfungsi untuk mencari pasangan. Di belakangnya masing-masing ada satu mata lateral, lalu ada sepasang mata median dan satu mata endopariental di bagian depan tubuh mereka. Yang keempat, bisa berenang terbalik. Belangkas punya banyak kaki dan biasanya mereka bergerak dengan berjalan di dasar laut menggunakan kakinya itu. Tapi mereka juga bisa berenang dan uniknya mereka bisa berenang terbalik. Mereka memanfaatkan mata ventral di bagian bawah tubuhnya dan ekornya untuk menentukan arah. Kebiasaan ini khususnya sering dilakukan belangkas yang masih muda dan seraya semakin dewasa akan semakin berkurang. Yang kelima, punya darah biru yang bermanfaat bagi manusia. Darah manusia merah karena mengandung hemoglobin yang terbentuk dari zat besi. Darah belangkas tidak mengandung hemoglobin melainkan hemosianin yang mengandung tembaga. Jika terkena udara, hemosianin ini akan memancarkan warna biru kehijauan sehingga darah belangkas terlihat berwarna biru. Darah inilah yang membuat belangkas punya jasa besar bagi manusia. Pada tahun 1956 ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel khusus yang bernama amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Itu artinya darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Maka sejak 1970 FDA alias Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mewajibkan segala macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk terlebih dahulu dites menggunakan darah belangkas. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa Mr. Ozan sampaikan seputar fakta-fakta dari hewan belangkas. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya Mr. Ozan, see you next video.